Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari 11 MIPA 5 yang beranggotakan Al-Hakim Lutfi absen 2, Mediana Almatiin absen 21, Oka Helian absen 27, Pertiwi Rizky absen 28, Prasasti Rahma absen 30, dan Ria Siti Fatimah absen 33 akan mempresentasikan materi tentang senam lompat peti. Pengertian: senam lompat peti disebut juga dengan lompat kangkang. Lompat kangkang ialah jenis lompatan yang dilakukan menggunakan peti loncat dengan posisi badan agak sedikit condong ke depan dan membuka kedua kakinya atau kangkang pada saat melewati peti lompat. Biasanya alat yang digunakan tersebut biasa dikenal sebagai kuda-kuda lompat. Oh iya, lompat kangkang ini sendiri juga salah satu senam ketangkasan. Siapapun yang melakukan senam ini harus memiliki keberanian yang tinggi, tidak boleh setengah-setengah. Sekilas lompat kangkang ini mirip loncat jongkok karena kesamaannya menggunakan peti loncat. Selanjutnya sarana. 1. Peti loncat. Peti loncat biasanya memiliki 3 tingkatan, tetapi kita juga dapat tambah hingga menjadi 5 tingkatan sesuai dengan kebutuhan. Peti ini juga terbilang praktis karena tiap bagian tingkatan bisa dilepas. Selain itu, peti loncat juga terbuat dari kayu MDF dan kayu keras. Modelnya seperti knockdown. Peti loncat ini memiliki ukuran dan dimensi standar dengan panjang rata-rata 120 cm, lebar bagian atas 41,5 cm dengan lebar bagian bawah 84 cm, serta tinggi rata-rata 104 meter. Yang kedua adalah rangka loncat. Rangka loncat ini biasa dikenal dengan springboard atau papan pegas senam. Rangka ini digunakan untuk memudahkan kalian yang sedang melakukan lompatan kangkang dengan peti yang tinggi. Papan yang bagus untuk jenis ini mempunyai landasan pijak spons dengan ketebalan 2,5 cm. Selain itu, dilengkapi 2 pir besi berketinggian 28 cm. Panjang landasan atas pada rangka loncat ini berukuran standar 120 cm dan panjang 71 cm. Yang ketiga adalah matras. Sarana lainnya yang diperlukan adalah matras. Matras yang digunakan biasanya memiliki ukuran 100 x 60 x 4 cm. Matras untuk lompat kangkang dibuat dari bahan busa berkualitas yang memiliki ketebalan cukup baik untuk menahan berat badan saat melakukan pendaratan. Matras juga dilapisi kulit sintetis pada bagian luar, sehingga atlet tidak akan tergelincir jatuh ketika mendarat. Selanjutnya teknik. 1. Teknik lompat kangkang dengan panggul ditekuk. Ialah lompatan dengan membuat sikap kangkang tanpa meluruskan badan terlebih dahulu. Tekniknya adalah berdirilah tegak dengan kedua tangan rapat di samping badan. Konsentrasilah untuk mengambil gerakan awalan. Perhitungkanlah berapa langkah yang dibutuhkan dari awalan hingga titik tumpu agar maksimal ketika melakukan tolakan. Selain itu, agar mendapatkan ketinggian maksimal. Lakukan awalan dengan mengambil langkah tanpa diubah. Ayunkan kedua tangan dari belakang dan bersiap-siap menumpu pada peti lompat. Ketika anggota badan hingga kaki melewati peti, angkatlah panggul tinggi-tinggi. Tepat ketika tangan menyentuh peti, tekuklah panggul.
teknik lompat kangkang dengan panggul lurus. Tekniknya adalah dengan pastikan badan kalian dalam posisi yang menghasilkan sudut 20-30 derajat ke depan saat tangan melakukan tumpuan di atas peti. Tangan diposisikan dengan kuat agar tubuh terangkat. Setelah itu, panggul diangkat dan kaki dibuka sehingga tubuh dapat ditopang dengan menggunakan tangan. Lalu, tubuh dilecutkan ke arah depan. Segera, tangan diangkat dari tumpuan setelah kaki melewati peti tumpuan. Setelah itu, badan mulai diluruskan ke depan. Selanjutnya langkah-langkah. 1. Cara melakukan latihan awalan. Awalan dapat dimulai dengan lari secepat mungkin dengan badan condong ke depan. Perhitungkanlah langkahnya untuk menolak dengan kedua kaki pada papan tolakan. Kedua tangan mengarah di tepi papan tolakan. Pandangan mata diarahkan ke peti loncatan. Lakukan latihan ini secara berulang sampai mendapatkan keterampilan. 2. Cara melakukan latihan tolakan. Pertama, berdiri dengan kaki agak rapat, badan lurus, dan kedua tangan memegang tepi peti. Lakukanlah tolakan dengan kedua kaki pada papan tolak ini, sehingga panggul ke atas dan kedua tungkai dibuka. Lakukanlah teknik dasar ini dengan menggunakan awalan beberapa langkah, dan lakukan latihan secara berulang-ulang sampai kalian bisa. Cara melakukan latihan melewati peti lompat. Ambil awalan ini dengan beberapa langkah, lalu lakukanlah tolakan. Selanjutnya, kalian lakukan latihan dengan meloncat melewati peti loncat. Keempat, cara melakukan latihan mendarat. Pertama, berdirilah di atas peti loncat tersebut. 2. Meloncatlah dan lakukanlah pendaratan dengan menggunakan kaki, lutut mengeper, dan kedua lengan kalian lurus ke atas. Ketiga, lakukanlah latihan secara berulang-ulang. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, saat melakukan lompat kangkang, pastikan tubuh tetap tegak agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Pastikan juga saat menyentuh peti atau kotak, posisi tangan benar-benar lurus. 2. Lompat kangkang sangat membutuhkan keseimbangan tubuh yang baik, serta kekuatan tangan. 3. Pastikan untuk selalu melakukan pemanasan agar tidak mengalami cedera. 4. Lakukan latihan secara berulang-ulang sampai mendapatkan keterampilan dan hasil yang memuaskan. 5. Perhatikan juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan lompat kangkang, seperti awalan lari kurang tepat, tolakan kedua kaki tidak bersamaan, peti lompat tidak tercapai dengan baik,
Kemudian juga tumpuan tidak pada pangkal peti lompat, tahanan tangan di peti lompat kurang kuat, kedua tungkai kurang dibuka sehingga menyentuh peti, pendaratan kedua kaki kurang bersamaan dan tidak berurutan, dan pandangan tidak ke depan. Manfaat 1. Mengencangkan dan melatih kekuatan otot. Hal ini karena kaki menjadi kekuatan utama dalam membantu melakukan lompatan tinggi melewati peti lompat, serta bagian tangan menjadi tumpuan utama saat melakukan gerakan tolakan. Kedua, menjaga keseimbangan tubuh. Hasil dari gerakan kaki dan tangan yang terlatih karena melakukan gerakan lompatan kangkang nyatanya dapat berpengaruh pada keseimbangan tubuh. Hal ini karena terdapat unsur gerakan di dalam lompat kangkang di mana kaki dan tangan menjadi tumpuan utama. 3. Meningkatkan kelenturan tubuh. Melakukan lompatan kangkang secara rutin terbukti mampu meningkatkan kelenturan tubuh. Hal ini karena dalam melakukan lompat kangkang terdapat gerakan di mana tubuh itu dituntut untuk lentur agar dapat melompat dengan sempurna. Keempat, membakar kalori. Meski lebih banyak menggunakan otot kaki dan tangan, namun secara keseluruhan seluruh gerakan lompat kangkang juga memanfaatkan seluruh anggota badan sehingga dapat membantu membakar kalori melalui keringat. Semakin banyak tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan lompat kangkang, maka semakin banyak keringat yang dikeluarkan dan berdampak pada pembakaran kalori. Rangkuman 1. Senam lompat peti atau lompat kangkang ialah jenis lompatan yang dilakukan menggunakan peti loncat dengan posisi badan agak sedikit condong ke depan dan membuka kedua kakinya atau kangkang pada saat melewati peti lompat. Biasanya alat yang digunakan tersebut biasa dikenal sebagai kuda-kuda lompat. Kedua, cara melakukan lompat kangkang, yaitu yang pertama, melakukan latihan awalan. Yang kedua, melakukan latihan tolakan. Ketiga, melakukan latihan melewati peti lompat. Dan yang keempat, melakukan latihan mendarat. 3. Manfaat dari senam lompat kangkang, di antaranya mengencangkan dan melatih kekuatan otot, menjaga keseimbangan tubuh, meningkatkan kelenturan tubuh, dan dapat membakar kalori. Daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.